Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channelnya Platha Motor Vlog. Jadi hari ini dengan kondisi yang gelap cuacanya, kita beraktivitas. Dan alhamdulillah bertepatan 11 Januari 2022 akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, surat cinta dari Google AdSense yang berisikan PIN untuk kita menerima pembayaran dari YouTube. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu dan dukungannya serta doanya. Dan tidak lupa yang pertama ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang terkasih dan tercinta dan teman-teman yang sudah mendukung. Gue sempat tidak percaya pencapaian bisa sampai sejauh ini, tapi ya itu adalah suatu bukti dan pengakuan bahwa ketika kita mau berusaha, ketika kita mau mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, ya akhirnya bisa terwujud. Tidak ada yang tidak mungkin gitu, kalau kita mau berikhtiar. Jadi di pembahasan kali ini dalam kondisi yang gelap, kamu bisa lihat ya cuy, itu di atas tuh gelap banget cuacanya. Jadi memang sebentar lagi kayaknya udah hujan deras. Apalagi untuk daerah Semarang itu kayaknya udah deras banget. Di sini gue akan mencoba bercerita awal mula, ya kan, akhirnya gue berkecimpung menjadi seorang YouTuber, motovlogger. Yang pasti karena yang pertama adalah hobi gitu. Jadi awal di bulan September berbincang-bincang ya bersama Mr. Iron Man. Dia punya hobi yang sama, dia punya apa ya, ya hobi lah, bisa dikatakan hobi ya, traveling, motoran dan lain sebagainya gitu. Awal mula ya gue cerita kalau gue pengen jadi seorang YouTuber. Akhirnya beliau meracuni. Beliau meracuni dengan dia pakai kamera action cam. Gue masih inget banget waktu itu beliau bawa kamera Ycam.
yang E-Light tapi ya bukan yang biasa tuh. Akhirnya di situ gue dikasih suatu dikasih suatu gambaran tentang kamera itu, dan akhirnya setelah gue melakukan perbandingan yang lama dan mengumpulkan uang gitu kan, akhirnya terbelilah kamera yang sekarang gue pakai. Oke guys, kita isi bensin dulu. Bentar ya pak. Ini ngambil duit dulu cuy, soalnya duitnya ada di dalam tas. Iya. Jadi kita isi bahan bakar dulu sebelum kita melanjutkan perbincangan atau pembahasan mengenai awal mula atau wow, udah penuh ternyata. Oh iya, terima kasih. Awal mula gue menjadi seorang YouTuber gitu. Oke, kita lanjut lagi cuy. Jadi gue diracunin tuh waktu itu kamera ya kan, terus gue lihat fiturnya dan segala macamnya. Akhirnya gue mencoba mencari sebuah referensi kamera action yang sesuai dengan budget dan lain sebagainya. Akhirnya gue putusin gue membeli kamera yang sama seperti yang beliau miliki. Tapi gue nggak beli baru cuy, gue waktu itu belinya second, tapi kondisi alhamdulillah masih bagus banget gitu loh. Gue beli ya kan, terus gue coba, dan di bulan September gue coba riding dan lain sebagainya bareng beliau juga. Tapi ada satu masalah waktu itu, memorinya terlalu kecil gitu. Karena memorinya terlalu kecil, akhirnya banyak video yang kepotong gitu, banyak yang nggak ke save lah. Tapi ya yang namanya kita baru mencoba ya, ya masih begitu deh pokoknya. Jadi masih kayak bikin video yang asal-asalan gitu. Nah, akhirnya kesininya semakin berkembang gitu. Jadi gue dulu masih pakai headset tuh cuy, ya kan, headset gue selipin. Jadi kadang suara dari luar tuh masih masuk banget dan dia nggak fokus, gitu kan? Dia nggak fokus ke suara gua. Nah, akhirnya ya ada rezeki, gue beli equipment lah kasarnya gitu. Gue beli peralatan dan lain sebagainya untuk mendukung gue menjadi seorang motovlogger.
helm juga gue waktu itu beli baru cuy, gitu kan. Jadi yang pertama tuh gue beli kamera, ya kan, terus gue beli helm, beli kamera kalau nggak salah ya, atau kebalik deh itu, pokoknya itu. Nah udah gitu baru apa namanya, gue beli kayak intercom dan lain sebagainya kayak gitu. Gue beli mounting, gue pokoknya beli semua serba second, cuman baterai doang yang baterai cadangan ya cuy, yang gue beli baru ya. Tapi selebihnya gue beli branded second bekas orang. Tapi ya gue nggak apa ya, nggak menyesal ya. Ini adalah suatu perjuangan, karena gue pikir tadinya kalau gue nggak beli ya, gue mau nge-record pakai apa gitu loh. Pakai handphone pun juga lu tahu sendiri deh, kalau misalkan baterai iPhone yang gue pakai sekarang nih, yang untuk ngedit dan segala macam itu, ya kan, itu boros. Dan dia kalau masuk atau lewat jalan yang nggak bagus, gitu kan, itu dia goyang banget, goyang parah gitu loh, karena dia nggak ada stabilizernya. Nah akhirnya ya mau nggak mau kan gue harus beli tuh cuy, gitu. Jadi ya akhirnya semuanya terkumpul sedikit demi sedikit ya sampai sekarang. Terus gue memfokuskan kayaknya kalau misalkan gue lagi traveling kemana atau gue lagi riding kemana, kalau gue bisa ngesut apa namanya, pemandangan yang gue datengin nih, ya kan, dari atas kayaknya bagus. Akhirnya ya gue kumpulin lagi rezeki. Akhirnya gue beli drone, itu pun juga gue beli second gitu, tapi kondisinya masih bagus. Jadi semua barang yang gue pakai ini semua barang second, cuman helm doang yang baru sama intercom. Kalau kamera ya tadi gue bilang second, drone gue beli second, terus mounting gue beli second. Baterai action cam gue nggak beli second, gue beli baru 2 gitu. Second juga deng, sorry. Jadi baterai itu gue cari yang second nih, kalau nggak salah sih gitu deh, pokoknya 2 itu deh gitu. Gue udah lupa soalnya udah beberapa bulan yang lalu gitu kan. Akhirnya terus berkembang ke sini, ya udah. Ya rencana sih emang gue mau nambah satu action cam yang 360, ya kan. Jadi gue nggak apa namanya, nggak perlu lagi beli kamera action cam gitu. Cukup lah kalau gue punya 360 gitu kan, karena tinggal nanti kita ngeditnya mau seperti apa gitu kan. Kalau kamera 360 itu kan kameranya ada di depan sama di belakang tuh cuy ya. Nah seiring waktu berkembang dan ya sempet gue mengalami yang namanya sebuah apa ya kayak ya lu tahu sendiri lah, kalau misalnya kita mau membuat sesuatu itu kadang emang lu bisa gitu, emang lu mampu kan gitu. Tapi pada akhirnya ya kita buktikan dengan usaha, ya kan, dan lain sebagainya.
akhirnya tercapai. Memang agak susah cuy untuk kita mengumpulkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu bener-bener usaha yang luar biasa. Mengorbankan, ibaratnya gini, lu mengorbankan waktu, lu mengorbankan biaya, iya kan? Lalu juga terkadang ya kalau misalkan lagi ngevlog gitu, lu lagi ngevlog terus tiba-tiba cuaca yang kayak gua alamin sekarang nih, nih kan, hujan deras kayak begitu, ya itu merupakan suka dukanya gitu. Sukanya adalah ketika lu mendapatkan hasil dari apa yang lu lakukan. Tapi ingat cuy, lu harus konsisten. Karena kenapa? Gitu loh. Karena banyak orang yang ketika dia melakukan suatu hal, dia tidak yakin. Yakin gak sih gua gitu. Alah, apa sih seorang YouTuber gitu? Apa sih kalau misalnya kita jualan, emang jualan untungnya tuh seberapa sih? Ingat, rezeki itu sudah ada yang mengatur, cuy. Rezeki sudah ada yang mengatur, jadi kita hanya berikhtiar menjalani apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi ya intinya jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Setiap usaha itu pasti akan ada yang namanya kegagalan. Tapi ketika lu gagal ya lu harus bangkit gitu loh. Kayak gua nih ya, iya kan, gue orang-orang di sekitar gue ya bantu support cuy. Ayo lu bisa, doa. Tapi gue tetap berdiri dengan kaki gue sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada di sekitar gue ya, mereka bantu support dan doa. Itu penting juga gitu loh. Tapi selebihnya dari diri lu sendiri. Tinggal bagaimana lu yakin dan lu percaya. Tapi lu harus pikirin juga baik buruknya untuk sesuatu hal yang baru. Kayak motovlogger, ya akan ada saatnya dimana dia harus bekerja. Ya bisa jadi misalkan keluar kota dia untuk mencari sebuah konten dan lain sebagainya. Itu udah resiko. Karena seorang laki-laki tugasnya dia adalah mencari nafkah gitu loh. Nah, beda dengan perempuan, ya tugasnya orang perempuan ya kalau dia sudah berkeluarga ya fokus dengan keluarganya. Bekerja boleh, tapi kalau akhirnya melupakan keluarganya, itu yang sesuatu yang sudah tidak benar. Karena banyak itu yang terjadi, melupakan bagaimana kewajibannya sebagai seorang wanita, seorang istri. Apalagi ya banyak wanita-wanita karir yang mungkin gajinya ya dia lebih besar dari suaminya. Banyak kayak gitu, semena-mena. Ya udah banyak hal pengalaman lah yang gua rasain gitu kan. Seorang YouTuber menjadi besar itu ya karena follower. Jadi kalau follower lu banyak ya otomatis yang nonton juga banyak cuy. Tapi ya kadang ketika channel lu keluar di YouTube ya kan, tidak semua orang itu akan mensubscribe, mengikuti lo. Dia paling cuma sekedar nonton gitu loh.
kayak gue kan kadang gue buka YouTube terus apa namanya gue nonton kalau ada video yang bagus gue tonton, kadang ya gue skip untuk mempercepatan gitu. Gue ambil bagian yang poinnya aja. Ini kayak sekarang nih, video ini kayaknya durasinya agak panjang, mungkin sekitar 30 atau 40 menit. Tapi gue bikin video kayak gini ya, ada yang udah gue edit, ada yang belum gitu. Yang belum ya gue jadiin stok, jadi gue bisa libur sehari untuk gue nggak ngevlog gitu. Jadi memfokuskan untuk gue beristirahat. Karena memang sudah dua minggu ya, hampir 2 minggu gue belum dapat off cuy gitu. Jadi ya baru besok gue dapat off. Ya besok gue habisin waktu lah untuk beristirahat, untuk refreshing. Jadi gitu cuy, ya ada kebanggaan tersendiri ya kalau kita melakukan sesuatu itu dengan benar-benar usaha kita sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam artian misalkan kayak ada keluarga lu yang kaya, lu ditawarin kerjaan dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang berbeda ya kan. Tapi kalau sesuatu hal yang lu jalanin dengan usaha lu sendiri, insya Allah berkah, bangga, punya kepuasan. Nah terus suka dukanya menjadi seorang motovlogger ya kan, lu bisa bertemu banyak para youtuber gede, walaupun lu belum pernah lihat orangnya kayak apa gitu kan, tapi lu bisa berkomunikasi. Kayak gue ada beberapa teman youtuber ya, gue sharing sama mereka ini ya kan. Nah dukanya kalau motovlogger ya begini cuy, ya lu lihat aja tuh hujan ya kan. Kalau panas sih bukan masalah ya, hujan terus apa namanya, lu harus berpikir gue besok mau bikin konten apa, karena ya kita memang belum punya tim kreatif gitu loh. Tapi seru gitu. Kayak gue gini hujan-hujanan, iya, karena ini adalah menjadi satu bagian proses. Siapa tahu nantinya ke depan gue punya tim kreatif ya kan, terus gue bangun lagi channel lagi. Apakah gue menyesal dengan apa yang gue lakukan sekarang? Tidak. Saat ini ya gue ngerasa nyaman aja cuy. Gue ngerasa nyaman dengan apa yang gue lakukan. Yang penting gue tidak merugikan orang lain, itu aja. Karena gue nggak mau sesuatu hal yang gue lakukan itu merugikan orang lain coy. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Tapi kalau mau masuk sini harus hati-hati, harus dibantu kaki cuy, soalnya licin, karena ini ubin, apalagi kalau basah.
kita nyalain dulu, kita nyalain lampu dulu. Harusnya sih ya, kondisi gelap kayak gitu harus nyalain ya. Oke bro and sis, terima kasih sudah menonton channelnya Plata Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.